Amin Sopo. Perkenalkan nama saya Melvin. dari KMBD. Nah, jadi Suhu sebelumnya juga saya mau terima kasih banyak. Suhu udah berkenan meluangkan kita bisa interview ya. Jadi kira-kira bagaimana sih makna duka gitu untuk kepada kita generasi muda? Ya, jadi poinnya adalah duka untuk pemahaman pemuda ya, generasi muda. Karena duka semua sudah tahu ya, ini ajaran yang paling inti dari Buddhis ya. Nah, dari duka kita mencari sebabnya duka dan tahu adanya lenyapnya duka dan cara untuk melenyapkan duka. Nah, tapi buat anak muda ini susah untuk menerima karena kalian tidak melihat sakit dan tua dan mati gitu ya. Nah, jadi khususnya untuk pemuda, poinnya ini kita bahas ya. Jadi duka itu kita kalau umum kita bilang penderitaan. Nah, kalau namanya kita kesengsaraan dan penderitaan, nah pasti kalian melihat bagian bahagianya. Kok kita pesimis banget gitu ya. Nah, itu pemahaman yang tidak lengkap sebenarnya ya. Nah, sebenarnya duka yang paling tepat kita terjemahkan atau kita pahami adalah ketidakpuasan. Ngerti nggak? Ketidakpuasan. Nah, jadi karena di dunia ini adanya tidak kekal ya, ketidakkekalan, ketidaksempurnaan. Nah, jadi makanya bagaimana senang dan susahnya kita tetap terjadi ketidakpuasan. Ya, misalnya kalian tadi datang kan, kalian nggak sakit, nggak tua, nggak mati kan? Tapi kalian penderitaannya apa? Waduh, malu banget ditunggu suhu. Menderita nggak? Kekhawatiran timbul ya, kecemasan timbul. Nah itu, jadi ketidakpuasan di situ. Karena ada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Nah itu ya. Nah terus ketidakpuasan yang saya bilang bukan sakit, tua, dan mati itu dalam fisik ya. Sebenarnya dalam mental itu lebih banyak yang kita namakan duka atau tidak kepuasan ya. Nah itu biasa Buddhis mengatakan selain senglauping selahir tua, sakit, dan mati, itu ada lagi yang namanya berkumpul dengan orang yang tidak kita senangi. Ada nggak? Ya, ada 8 penderitaan itu yang paling sering dibahas. Nah, itu susah di ngomong kadang ya. Udah berkumpul sama dia, nggak senang, nggak boleh berpisah. Kedua, orang yang kita cintai, kita harus memaksakan diri untuk berpisah. Atau kita tidak dapat mendapatkan orang yang kita sayangi, cintai. Itu yang menderita enggak? Mana yang lebih menderita? Ya tergantung ya, masing-masing ada yang awal, yang terakhir ya. Terus satu lagi, tidak mencapai keinginan yang kita mau ya. Kamu ingin tamat, kamu ingin hemat waktu dan uang. Nah, tapi nggak bisa. Terus kamu khawatir akan lulus apa enggak. Tapi waktu dan kemampuan kamu untuk belajar itu sangat terbatas. Nah, itu penderitaan. Akhirnya kamu mungkin tidak lolos ya. Nah, habis itu kamu terjadilah ini penderitaan yang kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu inginkan ya. Terus dalam fisik juga kita ini ya, fisik dan mental itu namanya kita ada 5 perkumpulan ya, atau 5 kelompok unsur yang membentuk kehidupan ya. Kita namanya 5 pancaskanda itu ya. Nah, jadi pancaskanda ini terdiri dari tubuh kita ya, materi, terus perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan apa itu kesadaran. Nah, itu 4 itu kan sebagai mental. Nah, jadi seseorang itu ada ya, nah fisik dan mentalnya. Nah, buat kamu duduk lama belum terjadi apa-apa, duduk lama udah menderita, ya kan? Coba duduk sehari. Udah itu kamu merasa baring paling enak, baring lama menderita. Ya kan, namanya juga hidup ini penderita. Udah kamu nggak mau lagi baring, berdiri lama menderita, berlutut.
berjalan lama semuanya menderita. Nah itu ya, jadi pada saat itu terjadilah ketidakpuasan ya, mau berubah gaya, berubah kegiatan, begitu ya. Nah jadi itu namanya ya duka, begitu. Bisa terima enggak? Nah jadi karena kita memahami duka, barulah kita mencari cara untuk melenyapkan duka. Jadi biasa kita mendengar 4 kesenyataan mulia, duka sebab duka, nah lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka, kita merasa hal yang tidak bisa kita capai atau jauh sekali. Sebenarnya pemahamannya cukup hukum karma. Cukup itu. Kamu ingin lenyap dari duka, kamu buat sesuatu yang melenyapkan duka. Benar nggak? Begitu aja intinya. Jadi ada duniawi, ada surgawi. Oke, begitu saja. Kira-kira bagaimana sih cara kita melatih diri supaya kita tidak terjebak dalam ego dan keinginan? Jadi ini pertanyaan bagus ya. Keinginan itu semua orang ada. Intinya berlebihan. Ya, berlebihan itu yang menjadi masalah ya. Tapi sebelumnya definisi ego itu. Di sini egonya mengenai apa? Ya, jadi suhu untuk umum saja, definisi ego kita sebut semua bagi seseorang, semua hal yang terbaik harus terjadi pada diriku. Semua keuntungan harus milikku, betul nggak? Nah, itu namanya ego, intinya itu saja ya. Jadi sebelum kita bahas bagaimana kita melatih diri agar terjebak dalam ego yang berlebihan, baru kita bisa bahas ya. Jadi pertama-tama kita harus punya kesadaran. Begitu ya, kesadaran tentang apa? Jangan selalu merasa paling benar ya. Terus aku harus menjadi yang paling beruntung. Itu intinya ya. Gampang aja kan untuk dilaksanakan. Nah, ego itu apa? Nah, kita mau selalu yang menang sendiri ya, mau paling beruntung gitu ya. Terus kedua, ego itu kan fokusnya ke aku. Sekarang kita balikkan. Fokusnya ke kebutuhan orang lain. Begitu ya, misalnya kita egonya 1 sen pun tidak mau dipakai orang, kita mau buat simpanan sendiri, tapi kita fokus kepada kebutuhan orang lain. Nah, situ orang kita udah kenyang, orang masih kelaparan ya, yang pemulung-pemulung di jalan. Nah, kita fokus ke mereka, mungkin kita bisa menyisihkan sedikit uang. Nah, untuk melenyapkan ego kita, kita berikan kepada orang lain, gitu ya. Jadi 1 kesadaran, 2 empati ya. Terus kurangi membandingkan. Nah, biasa kan kita suka membandingkan ya. Jadi kita ini bukan Buddhis itu menganjurkan kita jangan bersaing, jangan membanding. Bukan begitu ya, itu juga salah ya. Tapi kita menerima pencapaian saat ini yang mungkin belum sesuai dengan target kita ya. Kita menerima, jadi kita nggak stres ya. Jadi jangan membandingkan dia udah dapat, aku belum. Begitu ya, karena semua yang orang dapati itu kondisinya telah sesuai. Kondisi kita belum sesuai, itu harus kita raih lagi ya. Terus kita harus belajar agar kita tidak menderita untuk melenyapkan ego yang berlebihan. Kita ini ya menerima kelemahan diri sendiri, menerima kritik, menerima kelemahan sendiri, gitu ya. Nah, terus itu kita juga harus bersyukur ya dengan pencapaian sementara ini. Oke, mungkin beberapa poin itu jika kalian merasa masih ada, silakan bahas di sini. Apalagi yang bisa mengatasi ego kita yang berlebihan, yang bikin kita marah, tidak puas, iri hati, segalanya ya. Ego itu bahaya. Nah, jadi mungkin beberapa poin ini ya, yang paling bagus itu ada kesadaran dan kita empati. Ya. Apakah kebahagiaan yang tidak dapat dicapai oleh kita awal? Nah, jadi kalau biasa dibahas orang, surga itu bisa dicapai di sini ya, di dunia ini ya. Kalau nirwana itu saya nggak berani membahas, karena itu memang kebahagiaan yang tanpa kondisi. Ya, tanpa kondisi itu seperti apa? Emang ada kebahagiaan lagi
Jadi dalam sutra Sariputra pernah ditanya orang, nirwana itu tidak ada rasa bahagia bila dipuji, ya kan? Kebahagiaannya tidak mesti dipuji, tapi dia juga tidak merasa sedih atau kesal bila kehilangan gitu ya, atau tidak dipuji atau dihina orang. Terus dengan begitu apakah dia masih ada kebahagiaan? Jadi dalam jawaban Sariputra, justru yang tidak timbul kebahagiaan dan kesedihan, itulah kebahagiaan dia. Itulah ya nirwana. Gitu ya. Jadi di sini saya tidak berani mengatakan dalam umat awam ini, dalam kehidupan sehari-hari, bisa kamu capai kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi ya. Tapi lebih baik suhu membimbing Anda, itu ya, suhu lebih yakin bahwa kalian itu bisa mencapai kedamaian yang tanpa kondisi. Ya, jadi kedamaian itu sudah ada di dalam batin Anda ya. Tapi kalian tidak mendapatkan kedamaian karena kalian mungkin belum memiliki pandangan yang benar ya. Pandangan yang benar itu ya cara menyikapi realitas seperti apa adanya gitu ya. Jangan mencari kesempurnaan dalam dunia yang tidak sempurna. Jadi batin kalian itu selalu stabil. Ya, terima aja kekurangan, kelebihan begitu ya. Nah, terus jadi jangan kita ya merasa tetangga kita itu lebih berhasil, mamanya mulai membandingkan kita. Jadi kita ini jangan hidup di mata orang, nanti kita mati di mulut orang ya. Jadi hati kita tetap bisa dijaga untuk damai gitu ya. Terus jangan selalu merasa sesuatu itu aku dan milikku. Ini wawancara punya aku. Tahun ini punya aku harus dihargai. Nanti kalau tidak dihargai, kalian jadi kesal, jadi menderita. Nah jadi begitu kalian tidak akan timbul kedamaian ya. Nanti kesal sampai tidak bisa tidur gitu ya. Nah terus semua itu anicca ya, bersifat tidak kekal gitu ya. Jadi kita tidak bisa mempertahankan. Jadi kita harus belajar untuk damai dalam batin, untuk menerima perubahan ya. Terus dalam filsafat Mahayana ada namanya Sanlun Tikong ya, kekosongan 3 elemen ya. Jadi misalnya kita berdana, tidak ada milikku, tidak ada barang, tidak ada aku, barang aku, kamu yang menerima gitu ya. Jadi kita kalau 3 itu kosong, kita mungkin dalam tahap umat awam kita bisa mencapai kedamaian ya. Jangan dibanding nirwana ya, itu kita nggak pernah masuk nirwana, kita jangan ngomong kosong nirwana itu seperti apa. Tapi kedamaian batin kalian bisa capai dan berkah kalian akan sangat besar kalau tanpa 3 ini ya. Tidak punya aku, tidak ada aku, punya aku, dan dia yang menerima bantuanku atau mencela aku. Nah jadinya kamu ada sesuatu persepsi bahwa dia harus membalasku seperti apa, dia harus baik sama aku, harus gimana-mana. Jadinya kamu tidak bisa damai dalam batin ya. Terus kita kalau ingin damai selalu, biasa kan kita meditasi paling damai ya, paling tenang. Nah dalam meditasi, dalam ajaran Buddha, sebelum meditasi ada apa? 3 kelompok pelajaran Buddha yang paling utama, sila, samadhi, prajna. Nah, jadi dalam kita menjaga kedamaian batin itu kita harus jaga sila. Coba kamu berjudi online, kamu utang, kamu bisa damai enggak? Nah, untuk mencapai kedamaian, kalian harus menjaga sila. Hal-hal yang bakal mendapatkan karma buruk, kalian hindari. Itu yang paling penting, oke? Nah, ini sangat penting ya, kamu nanti didengar aja atau dicatat aja. Apa sih kira-kira pahaman umum dalam memahami karma? Kesalahan umum banyak ya, tapi karena pertanyaan di atas, jadi saya sambung yang berkaitan aja ya. Jadi mungkin dalam memahami duka, itu pemahaman umum itu, duka adalah sengsara dan kita Buddhis adalah harus pesimis ya. Tapi mereka itu bukan memahami lalu mengkondisikan lenyapnya duka. Ya seharusnya kan kita tahu duka itu kita memahami dan
mengkondisikan supaya duka itu lenyap. Tapi malah mereka menganggap, duka itu sengsara, aku nggak mau jadi Buddhis yang pesimis, padahal ini bahagia-bahagia aja. Begitu ya, itu pemahaman salah yang pertama ya. Terus ya, yang kedua, praktik dhamma. Kalian itu disuruh praktik dhamma ke wihara, kamu menjadi, aku harus menjadi anak alim, jadi alim ulama. Aku nggak boleh ke diskotik, atau aku nggak boleh berpakaian pendek. Ada nggak kalian merasakan begitu, anak muda? Aku harus jadi orang kuno. Aku harus berpakaian rapi, nggak boleh seperti anak muda sekarang, celana pendek, baju tipis, baju ini ya tanpa lengan 2 tali. Nah, itu sebenarnya pemahaman yang salah ya. Cukup kalau ke wihara itu kita berpakaian rapi ya. Karena jangan menimbulkan mata-mata orang itu kita fokus ke kita gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk kalian untuk tampil bagus itu juga melindungi Anda semua ya. Bagi yang perempuan ya, coba kalau keluar malam kita berpakaian begitu, orang kan mengira kita boleh diganggu begitu ya sebenarnya. Nah, jadi bukan berarti menjadi Buddhis nggak boleh ini, nggak boleh itu. Apalagi disuruh tisarana dan ambil Pancasila, semuanya takut. Belum ambil sudah takut melanggar dan aku masih mau berbohong. Itu sebenarnya ya, itu pandangan yang salah ya. Suhu tidak membahas terlalu jauh karena masih ada ya. Nah, poin ketiga, kesalahpahaman yang Suhu mau katakan di sini itu mencampuri ajaran tradisi dan Buddhis. Itu paling banyak ya. Nah, jadi misalnya Imlek. Imlek itu Buddhis apa tradisi Chinese? Nah, terus di Mahayana ada Poun. Oh, kita sembahyang biar tahun ini nasibnya baik. Ada kan begitu. Nah, jadinya Poun, nah sama Imlek jadi Buddhis. Sebenarnya bukan ya. Sebenarnya kita Poun adalah ajaran Buddhis yang kita Chanhui. Ya, Chanhui, pertobatan, sembahyang pertobatan. Itu kapan-kapan juga boleh, bukannya Imlek aja gitu ya. Dan tradisi yang bawa baju ke wihara dicap. Pernah nggak lihat? Bawa baju baru, Imlek, saat orang lagi Poun, ini bajunya dikirim dicap ya. Ada ya, ini sebenarnya kita udah hapus, kalau enggak kalian juga masih melihat. Ya, saat saya datang ini adalah tradisi orang-orang dulu ya, karena Buddha tidak pernah mengajarkan seperti ini. Nah, jadi dicampur. Satu lagi, Cengbeng. Cengbeng tahu, itu Buddhis apa tradisi? Tradisi. Kemudian di wihara, karena sekarang kan banyak orang yang tidak punya kuburan dan dilarung gitu kan, jadi orang mau memperingati, mau sembahyang leluhurnya datang ke wihara, makanya wihara adakan cengbeng ya. Nah, terus bakar-bakar kertas, itu Buddhis apa tradisi? Nah, jadi dianggap cuman Buddhis yang melaksanakan ini. Sebenarnya kita ini adalah supaya orang-orang itu nggak kecewa, karena kalau enggak nanti dia bisa bilang mimpi diminta uang, ya kan? Mimpi diminta baju, gitu kan? Sebenarnya kalau dia ada kekurangan, itu kurangnya berkah dia. Jadi dari sana keluarga yang kontak batinnya dekat, yang berkaitan karma dengan beliau, itu malah harus berdana, berbuat baik, menolong orang yang kekurangan pakaian mungkin ya, atau berdana yang lain supaya dapat berkah untuk melimpahkan jasa, transfer jasanya kepada beliau. Itu yang berkemungkinan membantu. Kalau dari pandangan Buddhis, begitu ya. Nah, jadi satu lagi, kita kan sering ke rumah duka untuk mengurusin jenazah. Nah, itu tradisinya kebanyakan ya. Kalau Buddhis kan sekadar doa, tapi tradisi itu banyak sekali taruh uang. Nah, sebelum jenazahnya ditaruh. Terus jenazahnya masuk, nggak boleh lihat, nggak boleh lihat, nggak boleh lihat. Seperti itu kan. Nah, Buddhis masa nggak boleh lihat sih, sedangkan sudah dimasukin, sini, anak keluarganya semua disuruh lihat. Udah lurus belum? Tadi nggak boleh lihat, sekarang disuruh lihat. Nah, jadi
Nah, itu sebenarnya bukan ajaran Buddhis. Begitu ya. Dan banyak lagi ya, Ciong lah, Sio lah, Sio kuda, Sio tikus. Itu tradisi apa Buddhis? Tradisi ya. Jadi tahun ini aku Ciong, aku harus sembahyang. Sebenarnya setiap orang. Jadi di dunia ini bukan hanya 12 tipe kelompok nasib orang. Semuanya bisa ribuan miliaran ya, masing-masing punya karma berbeda. Jadi bukan sio ini harus gimana, sio ini harus berbuat baik. Semua orang setiap tahun harus berbuat baik, setiap hari harus berbuat baik. Ya, ya. Amitofo.